Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putra Mardika. Kali ini kita akan membahas korelasi poin biseral. Korelasi poin biserial secara manual. Korelasi poin biseral adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel dalam skala interval atau rasio dengan variabel lain berskala nominal dengan dua tingkatan klasifikasi atau variabel dikotomi. Koefisien korelasi poin biserial ini dapat ditentukan dengan rumus berikut. Dengan keterangan RBHS sama dengan koefisien korelasi poin biserial X bar PBS sama dengan rata hitung skor dikotomis yang diberi kode 1 X bar MS sama dengan rata hitung skor dikotomis yang diberi kode 0, S sama dengan simpanan baku skor total, P sama dengan proporsi dikotomi P, Q sama dengan proporsi dikotomi Q sama dengan Q min P. Selanjutnya terdapat contoh soal seperti ini dengan penyelesaiannya di halaman berikutnya. Selanjutnya analisis varian satu arah. Analisis varian atau ANFA satu arah. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean dari beberapa kelompok atau lebih dari dua kelompok dengan menggunakan analisis varian. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Untuk mendapatkan proses analisis varian ini, gunakan tabel berikut. Berikut ini tabelnya. Dengan keterangan F sama dengan nilai F, X sama dengan nilai observasi, NK sama dengan banyaknya objek pada kelompok A, K sama dengan banyaknya kelompok N, banyaknya seluruh objek. Selanjutnya pada halaman 255 terdapat contoh soal 10.4 dengan penyelesaian di bawahnya ini. Ini selanjutnya ranking bertanda Wilcoxon. Ranking bertanda Wilcoxon, uji beda sampel berpasangan dengan cara manual. Ranking bertanda Wilcoxon banyak digunakan untuk menguji perbedaan perlakuan yang diberikan kepada objek penelitian dengan mempertimbangkan arah dan magnitudo relatif perbedaan dari dua sampel berpasangan. Beberapa dengan uji tanda sign test yang hanya mengandalkan perbedaan ranking bertanda Wilcoxon. Selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar perbedaan dengan cara mencari selisih perbedaannya. Kekuatan pengukuran pada ranking bertanda Wilcoxon adalah bahwa tiap subjek sebagai pengontrol dirinya sendiri. Untuk menguji signifikan perbedaan pada uji ranking bertanda Wilcoxon, gunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya seperti ini dengan keterangan T sama dengan jumlah ranking positif atau jumlah ranking negatif terkecil, N sama dengan banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya. Selanjutnya pada halaman 327 terdapat contoh 11.15 dengan tabel seperti ini. Dan berikut ini adalah penyelesaiannya. Uji Friedman adalah pengujian untuk uji perbedaan 3 atau lebih sampel berhubungan atau related setelah diberi perlakuan, di mana setiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri serta kekuatan pengukurannya adalah skala nominal, ordinal, dan interval. Untuk menguji signifikan perbedaan pada uji Friedman menggunakan
rumus berikut ini. Dengan keterangan N sama dengan banyaknya kelompok, K sama dengan banyaknya perlakuan, R sama dengan jumlah ranking perlakuan. Selanjutnya terdapat contoh soal 11.27 dengan penyelesaian pada halaman 368 sampai 369. Selanjutnya kita akan melakukan live demo dengan IPM SPSS. Yang pertama, klik variabel view. Pada kolom nama pertama, gantikan namanya dengan X dan kolom desimal gantikan dengan angka 0. Kolom kedua, gantikan dengan Y dan desimalnya set ke 0. Selanjutnya ke data view, masukkan semua data. Lalu selanjutnya klik analis, sorot ke scale, lalu ke reliability analysis. Lalu pindahkan X dan Y ke item, kemudian klik statistik, lalu centang correlation, lalu continue, lalu klik OK. Maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan live demo analisis varian. Pertama klik variabel view, lalu pada kolom nama pertama isikan dengan penjumlahan, lalu pada desimal set ke 0. Kolom kedua nama isikan kemasan dan desimalnya set ke 0. Selanjutnya pada kolom value garis kemasan, klik tombol ini. Lalu pada kotak label ketikkan kemasan 1 dan pada value-nya 1, lalu add dan kedua kemasan 2, ketiga, lalu yang keempat kemasan 4. Setelah itu klik OK. Lalu pindah ke data view, selanjutnya analis, lalu compare means, lalu pilih one way ANOVA. Pindahkan
variabel penjualan pada dependent list, lalu kemasan pada faktor. Lalu klik post hook. Selanjutnya centang bagian LSD to OK, lalu continue. Setelah itu klik OK. Maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk demo yang ketiga, uji beda Wilcoxon menggunakan IBM SPSS. Pertama, klik variable view, lalu pada kolom nama pertama isikan sebelum dan desimalnya set ke 0. Kolom nama kedua isikan sesudah, lalu desimalnya set ke 0. Setelah itu klik data view, masukkan semua datanya, lalu klik analis, lalu pilih non parametric test dan legacy dialog, lalu klik dua related sample. Lalu pindahkan variabel sebelum dan sesudah ke kotak test pairs. Lalu klik OK. Maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk live demo yang terakhir, kita uji Friedman. Pertama klik variable view, lalu pada kolom nama pertama isikan pertama underscore plus, untuk kolom nama yang kedua isikan pertama, untuk kolom nama yang ketiga isikan premium dengan semua desimalnya set ke 0. Lalu pindah ke data view, klik analis, selanjutnya pilih non parametric test dan legacy dialog. Selanjutnya klik ke related sample. Pindahkan variabel semuanya ke test variabel. Lalu centang yang Friedman dan klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Baik, itu tadi live demo yang telah saya lakukan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.